Siapa sangka, di balik kemudi Transjakarta, ternyata ada pramudi wanita. Membawa kendaraan besar, mengantarkan ribuan penumpang setiap harinya. Tentu saja, pekerjaan yang kerap didominasi laki-laki ini bukan pekerjaan yang mudah. Lalu, bagaimana kisahnya? Tapi harus benar-benar menguasai itu kondisi bis seperti apa gitu kan, biar tahu kondisi jalannya seperti apa, jadi harus benar menguasai lah. Di tengah padatnya jalanan ibu kota, Transjakarta menjadi urat nadi mobilisasi warga Jakarta. Saat ini ada sekitar 30 wanita yang menjadi pramudi Transjakarta loh. Salah satunya Ira Puspita Rahayu yang mulai bergabung sejak tahun 2024 dan mendapatkan pelatihan khusus pramudi wanita angkatan pertama dari Transjakarta Academy. Awalnya saya tertarik untuk menjadi seorang pramudi Transjakarta itu karena waktu itu saya melihat wah keren banget ya seorang perempuan bisa membawa bis besar gitu kan. Jadi saya tertantang untuk bisa juga gitu. Jadi saya kayaknya bisa seperti ini gitu. Nah itu baru makanya saya mencoba pertama kali saya melamar di PT Transportasi Jakarta ini dan mulai ikut pelatihan-pelatihannya. Alhamdulillah saya sekarang sudah bergabung di Transjakarta. Wanita berusia 44 tahun ini merupakan lulusan Diploma 3 Keperawatan. Beragam profesi pernah ia geluti, mulai dari seorang perawat, teller bank, guru TK, hingga menjadi pramudi mitra Transjakarta. Pengalamannya menjadi seorang pramudi mitra Transjakarta dari tahun 2017 hingga 2024 membuatnya semakin yakin untuk bergabung menjadi bagian dari pramudi wanita Transjakarta. Ibu 3 orang anak ini menjadi pramudi Transjakarta non-BRT atau layanan bus reguler di bawah naungan Transjakarta yang beroperasi di jalur umum, alias tidak menggunakan jalur khusus Transjakarta. Sejak pukul 5 pagi, Ira yang ditempatkan di depo Kampung Rambutan sudah siap di balik kemudi. Rute S22 yaitu Kampung Rambutan Ciputat menjadi jalurnya sehari-hari. 8 jam di jalanan mengantar penumpang menjadi saksi perjuangan. Oh iya Secret Lovers, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan dalam 3 tahun ke depan, persentase supir atau pramudi wanita Transjakarta bisa meningkat lebih dari 10-30% dari total pengemudi. Pelatihannya jadi kita ada karena ini layanan untuk Transjakarta ya, jadi kita awalnya kita bedain dulu. Dia kita kasih terkait teknis, kompetensi teknis. Yaitu dia menguasai unit, kenal unit dan bisa mengoperasikan, mampu untuk mengoperasikan dan dia bisa bersikap melakukan pekerjaannya di lapangan seperti apa. Nah kita tambahin lagi karena kita ada jenis layanan Transjakarta ya kita kasih termasuk service excellent gitu kan. Seluruh pramudi wajib bisa menguasai beragam jenis unit yang ada di Transjakarta, mulai dari mikrotrans, bus sedang hingga bus besar. Sebelum turun bertugas, seluruh pramudi diberi pembekalan secara teori maupun praktek. Untuk prakteknya pun ada beberapa tahap. Jadi materi-materinya kita bertahap, ada materi safety driving itu untuk tahap awal, materi berikutnya defensive driving untuk terkait keselamatan di jalan, dan terakhir materi eco driving terkait mengemudi yang ekonomis. Nah, yang menjadi pembeda antara laki-laki dan perempuan hanya jam kerjanya saja. Untuk pramudi wanita, semuanya masuk shift pagi, mulai pukul 5 pagi sampai pukul 1 siang. Biasanya sebelum bertugas, setiap pramudi rutin mengecek kondisi tubuh dulu. Mulai dari tensi darah, suhu tubuh, hingga pengecekan riwayat waktu tidur berapa jam. Tak hanya itu saja, para pramudi wajib mengecek kondisi busnya masing-masing sebelum bertugas. Bagi Ira, walaupun tak mudah bekerja di lingkungan yang mayoritas laki-laki, namun banyaknya dukungan dari berbagai pihak membuat pekerjaannya menyenangkan. Tapi memang harus ekstra sabar di jalanan super padat ya,
agar aman dan penumpang pun nyaman. Tapi alhamdulillahnya di Transjakarta ini semua kita sudah diajarkan, kita ada orientasi jalur dulu sebelum memulai. Jadi sudah benar-benar hafal jalur. Jadi kita insya Allah tidak akan tersesat atau nyasar gitu ya. Selain Ira, ada juga Asnita. Lulusan Diploma 3 Manajemen Perpajakan ini banting setir menjadi pramudi di Mitra Transjakarta sejak tahun 2006. Awalnya masuk dunia Transjakarta itu karena waktu itu pernah lihat di TV ya, karena kan waktu itu lagi booming-boomingnya pramudi perempuan bawa bis Transjakarta gitu kan. Jadi pas saya lihat itu, wah punya niat nih dari ibaratnya tantangan nih ya. Oh kenapa nggak coba ya gitu kan. Mereka bisa, kita pun nyoba, kita juga pengen nyoba, siapa tahu bisa gitu kan. Sejak dulu Asnita memang hobi berkendara, sehingga ketika ada kesempatan menjadi pramudi, ia pun tak ragu langsung mencobanya. Walaupun hanya berbekal SIM A, tanpa punya pengalaman mengendarai bus, semua proses ujian teori hingga praktek bisa dilalui. Berbagai pelatihan pun sukses diikuti, sehingga ia bisa dengan mudah lulus menjadi seorang pramudi. Karena kan persaingan sekarang itu kan sangat besar banget ya Kak ya. Jadi dulu udah pernah nyoba kayak kerja di bank, kayak kerja di perusahaan lain gitu ya. Tapi di dalam dunia saya itu jiwanya jiwa dunia lapangan Kak. Jadi lebih tertarik dengan dunia lapangan dan sukanya bawa bis gitu, bawa mobil. Menjadi seorang pramudi wanita mungkin masih dipandang sebelah mata bagi sebagian orang. Bahkan masih banyak yang menyaksikan kemampuan wanita saat mengendarai bus besar. Namun bagi wanita asal Sumatera Barat ini justru membuatnya semakin termotivasi agar bekerja lebih baik lagi dan menunjukkan yang terbaik. Tapi harus benar-benar menguasai itu kondisi bis seperti apa gitu kan. Biar tahu kondisi jalannya seperti apa. Jadi tidak semudah yang dibayangkan gitu Kak. Jadi harus benar menguasai lah. Asnita beroperasi di Koridor 1, melayani jalur Blok M hingga kawasan Kota Tua Jakarta. Setiap 4 jam sekali setelah berkendara, pramudi Transjakarta diharuskan beristirahat agar tetap selalu prima dan aman saat berkendara. SIM itu minimal itu kalau di Transjakarta itu D1 umum. Kan? Harus ada surat keterangan dari SKKB, kayak surat keterangan bebas narkoba itu Kak. Harus ada. Yang penting itu BNSP. BNSP seperti sertifikat pekerja yang sudah bisa mengetahui tentang mobil, kondisi mobil seperti apa. Sebelum bertugas, para pramudi wanita telah mengikuti pelatihan intensif Transjakarta Women Empowerment alias pelatihan mengemudi khusus perempuan. Bukan cuma latihan mengemudi, tapi juga disiplin, empati, dan keselamatan. Tak hanya mengendarai bus, tapi membawa arah baru untuk kesetaraan dan juga berperan langsung menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Karena mereka harus sadar betul terkait pelayanan publik yang dapat membangun kepercayaan penumpang terhadap transportasi umum. Kebanyakan sih yang belum pernah naik Transjakarta itu pada kagum gitu ya. Wah kok bisa ya ibu-ibu gitu loh, perempuan bawa bis sebesar itu, bagaimana beloknya gitu kan, bagaimana kalau lagi pas kondisi lagi macet di jalan gitu. Kadang ada juga ibu-ibu suka nanya, Mbak katanya, dari rumah itu jam berapa? Kok bisa udah di jalan udah tugas tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Ya kita dari jam 4, wah hebat ya ibunya gitu. Jadi saya percaya aja. Iya, dan dengan adanya cewek sebagai supir itu berarti perempuan itu dianggap tidak berbeda lagi dengan laki-laki, itu aja sih. Jadi saya bangga sebagai wanita. It's okay, siapapun yang penting dia bisa mengemudikan itu, bisa tahan emosi di jalanan yang Jakarta yang macet kayak gini nih. Ya itu fine-fine aja menurutku kayak gitu. Aku percaya mereka bisa karena mereka pasti udah melalui tahap seleksi, pelatihan dan sebagainya kayak gitu.
Harapannya sih, Jakarta menjadi kota yang ramah dan inklusif, di mana setiap warganya punya hak yang sama untuk berkembang, bekerja, dan berperan aktif dalam pembangunan kota.